Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-7, 20 Februari 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih. Tema renungan kita pada hari ini saya beri judul Kasih Mengalahkan Segalanya. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38 yang baru saja kita dengarkan mengajarkan kita tentang kekuatan kasih yang sesungguhnya. Kalimat sederhana namun mendalam yang diungkapkan oleh Santo Paulus, yakni kasih itu membangun. Kasih itu teruji dalam buah yang dihasilkannya dan selalu membawa kebaikan bagi semua. Yesus datang membawa pembaharuan dan kesempurnaan hukum, yaitu kasih. Ajaran kasih sungguh sangat menantang dan menggugat kemapanan penghayatan praktik kesalehan
yang sudah dianggap lazim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang bijak berkata, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang disebut sebagai balas budi. Berbuat baik sebelum orang lain berbuat baik kepada kita, disebut sebagai murah hati. Bagi Yesus, tidak cukup pada level balas budi dan murah hati, tetapi kita diajak sampai pada kesempurnaan hati, kesempurnaan kasih, yaitu murah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat normal kalau kita tidak suka pada musuh dan membenci orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Akan tetapi, Yesus menghendaki kita, para pengikutnya, untuk berbuat sebaliknya, yaitu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasih senantiasa memberikan mata yang menembus batas apapun, seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus. Mereka yang mengasihi menggunakan imajinasi untuk menemukan solusi, manakala yang lain hanya melihat sebagai masalah. Mereka yang membantu orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka dan dengan kreativitas, bukan dengan ide yang sudah terbentuk sebelumnya atau konsepsi umum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Kristen, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus di tengah-tengah sesama. Mari kita diajak untuk menjadi agen kasih. Tuhan memberkati kita.